Alhamdulillah, Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi mukami kitabih wa tazdadu fa inna khairan zadit taqwa wattaquni ya ulil albab wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara kewajiban yang harus dilakukan seorang khatib dalam khutbah Jumatnya adalah senantiasa mengingatkan, mengajak dan berwasiat kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah Jumat yang apabila ditinggalkan oleh khatib maka tidak sah khutbah Jumat yang disampaikannya. Sementara para ulama mendefinisikan takwa itu sendiri sebagai imtisalu awamirillahi wa jatinabu nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Oleh karenanya pada kesempatan Jumat kali ini, mari kita bersama-sama menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sendiri akan menjadi pembeda bagi orang yang dimuliakan di sisi Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan prioritas kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Perintah ini juga banyak yang dipadukan dengan berbagai perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di antaranya seperti disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuri nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai dengan penghujung tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini, nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita, berupa karunia dipanjangkan umur kita oleh Allah, sehingga kita akan bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini juga disebutkan bahawa termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Sehingga jika kita lebih banyak melanggar larangan Allah,
maka hendaklah kita berusaha menutupnya dengan amal-amal soleh. Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang telah dan akan diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti. Ayat ini pun ditutup dengan sebuah peringatan untuk bertakwa kembali kepada Allah, karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang ditampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Oleh karena itu, sebagai insan yang bertakwa, mari kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun ini dan mengkalkulasi apakah lebih banyak kebaikan yang telah kita lakukan dibanding dengan keburukan, atau malah sebaliknya, banyak hal-hal yang buruk kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh keburukan di tahun ini. Introspeksi ini akan menjadi modal bagi kita untuk mempersiapkan masa depan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita semua agar terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan sehingga menjadi orang-orang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan orang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan ke arah yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa ma'bun, wa man kana yaumuhu saran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Saatnya di penghujung tahun ini, kita juga mengamalkan pesan Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dalam hal ini, mengapa Sayyidina Umar menilai bahawa evaluasi diri lebih dini akan menguntungkan kita pada kehidupan kelak? Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat diperbaiki segera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab dalam kehidupan kita di akhirat nanti menjadi lebih ringan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar masa depan kita di tahun yang akan datang bisa lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.